Assalamualaikum. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran public speaking. Kali ini kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu etika dalam komunikasi publik. Nah, di bab ini kita akan bahas prinsip-prinsip etika komunikasi, alias hal-hal dasar yang harus kita pegang teguh saat berbicara di depan umum. Yuk kita mulai. Kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran itu harga mati dalam public speaking. Kalau kamu berdiri di depan audiens, lalu menyampaikan informasi yang salah, menyesatkan, atau bahkan manipulatif, bukan cuma kamu yang rugi, tapi kepercayaan publik juga bisa hancur. Misalnya nih, seorang dosen menyampaikan data penelitian. Lalu, itu kan semua harus jelas dong, data-data itu sudah diuji atau masih dugaan. Nah, disinilah keterbukaan berperan. Kamu harus transparan soal sumber informasi, proses berpikir, bahkan mengakui kalau ada hal-hal yang belum kamu ketahui. Seperti kata Stephen Lucas di bukunya The Art of Public Speaking, kredibilitas ini bukan cuma soal cara bicara, tapi juga tentang moral. Jadi jangan takut untuk jujur, itu justru bikin kamu makin dipercaya. Integritas dan konsistensi. Kalau kamu bilang A, tapi melakukan B, wah, itu tandanya bahaya. Audiens zaman sekarang kritik banget loh. Mereka bisa dengan cepat menangkap ketidaksesuaian antara kata dan tindakan. Contoh gampangnya, seorang aktivis lingkungan bilang, kurangi emisi karbon. Tapi apa? Tiap hari dia naik mobil pribadi kemana-mana. Langsung kan kelihatan gak konsistennya? Nah, Nelson Mandela adalah contoh tokoh yang luar biasa untuk soal ini. Apa yang dia katakan, ya itu juga yang dia perjuangkan. Bahkan saat harus dipenjara puluhan tahun. Nah, disinilah integritas berbicara. Sebagai seorang dosen atau pembicara, kamu harus jadi contoh. Jangan cuman ngomongin etika, tapi juga tunjukin dalam tindakan ya. Rasa hormat dan kesetaraan. Nah, siapapun audiens kita, mau muda, tua, kaya, miskin, apapun latar belakangnya, semua layak dihormati. Dan ini nggak cuma soal kata-kata ya, tapi juga attitude. Hindari bahasa yang menyinggung atau mendiskriminatifkan kelompok tertentu. Dan jangan pernah remehkan pertanyaan dari audiens, meskipun terlihat sepele. Lihat Dalai Lama. Dalam setiap pidatonya dia selalu bicara dengan penuh rasa hormat. Nah, kita bisa belajar dari beliau soal bagaimana cara berbicara dan compassion-nya. Dalam konteks kelas, dosen juga bisa menunjukkan rasa hormat dengan pakai bahasa yang inklusif dan memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus juga dan memberi ruang ke semua orang untuk berpartisipasi. Nah, tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Setiap kata yang kamu ucapkan itu bakal banyak dampaknya. Bahkan satu informasi kecil bisa mempengaruhi banyak orang. Maka dari itu, kita punya tanggung jawab yang moral atas apa yang kita sampaikan. Kalau sampai ada kesalahan, entah salah data atau salah sebut misalnya, beranilah mengakui dan memperbaiki, jangan defensif. Itu justru menunjukkan kedewasaan profesional. Nah, lihat Barack Obama. Dalam banyak pidatonya, dia selalu menyampaikan data resmi dan terbuka. Kalau ada kebijakan yang masih butuh evaluasi, dia juga nggak alergi sama kritik, malah jadikan itu bagian dari demokrasi. Yang kelima ada namanya keadilan dan kewajiban. Nah, prinsip etika selanjutnya adalah keadilan. Artinya apa? Kamu harus menyampaikan pesan yang berimbang dan tidak berpihak secara sepihak. Misalnya, kamu jadi pembicara di seminar kebijakan publik. Jangan hanya tampilin data yang menguntungkan satu pihak dan menutupi sisi lain yang sebenarnya juga penting. Nah, Martin Luther King adalah salah satu teladan dalam hal ini. Dalam pidatonya yang legendaris I Have a Dream, dia nggak hanya bicara soal komunitas kulit hitam aja, tapi untuk seluruh umat manusia biar bisa apa? Untuk hidup setara. Etika bicara yang adil artinya juga memberikan ruang suara minoritas, jangan jadikan panggung sebagai alat dominasi. Keenam, ada namanya penerimaan dan penghargaan. Public speaking bukan monolog ya, ini dialog. Dalam satu indikator pembicara yang etis adalah dia bakalan terbuka terhadap feedback.
Kalau ada audiens yang kasih kritik, jangan langsung baper. Dengerin dulu. Mungkin itu justru jadi bahan refleksi untuk kamu berkembang. Contohnya ya, Simon Sinek, dia selalu buka ruang untuk tanya jawab, lalu menjadikan feedback dari audiens sebagai bahan tulis atau topik diskusinya. Keren kan? Ingat, menerima kritik bukan tanda lemah, tapi tanda kamu siap untuk tumbuh. Nah, itu dia 6 prinsip utama dalam etika komunikasi. Mulai dari kejujuran, integritas, sampai penghargaan terhadap umpan balik. Public speaking itu bukan cuma soal cara bicara, tapi juga siapa diri kita saat berbicara. Semoga bagian ini membuka wawasan kamu dan jangan lupa etika adalah fondasi kepercayaan. Sampai ketemu di bagian berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan salam komunikasi.